Baiklah, kita masuk yang pertama yaitu pengertian yang pertama itu pengertian turbomachinery. Nah, di sini tuh turbomachinery adalah mesin yang bekerja dengan memanfaatkan perpindahan energi antara fluida yang mengalir, contoh gas, uap atau cairan, dengan sudu berputar atau rotor. Mesin ini digunakan untuk mengubah energi fluida menjadi energi mekanik atau sebaliknya, mengubah energi mekanik menjadi energi fluida. Nah, di sini ada beberapa komponen utama. Yang pertama itu rotor, kemudian sudu-sudu, tiga ada poros, yang keempat ada stator, yang kelima ada casing. Nah, contoh penerapan itu di pembangkit listrik, PLTA dan PLTU, kemudian di pesawat terbang, terus sistem pendingin atau AC, kemudian industri minyak dan gas, sistem distribusi air. Kita masuk ke prinsip transfer energi fluida, yaitu persamaan Euler dengan rumus W sama dengan U2 VU2 min U1 VU1. Di sini W sama dengan kerja spesifik, U kecepatan sudu rotor, VU kecepatan tangensial fluida. Nah, di sini ada mesin penghasil data atau turbin. Fluida memiliki energi tinggi atau tekanan tekanan kinetik potensial. Energi fluida memutar rotor dan menghasilkan energi mekanik. Fluida kehilangan energi setelah melalui rotor. Contoh, turbin air, turbin uap, dan turbin gas. Kemudian ada mesin penerima daya atau pompa kompresor. Motor menggerakkan rotor yang berputar. Kemudian rotor memberikan energi kepada fluida. Fluida mengalami kenaikan tekanan dan kecepatan. Contohnya pompa, kompresor, fan, dan blower. Di sini kelas CP turbomachinery berdasarkan arah perpindahan energi dan sifat fluida. Turbomachinery terbagi menjadi 5. Yang pertama, turbin, kompresor, blower, fan, dan pompa. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu turbin mesin penghasil daya. Turbin adalah mesin yang mengubah energi fluida atau tekanan tinggi menjadi energi mekanik berupa putaran poros yang kemudian digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Prinsip kerjanya yaitu fluida bertekanan tinggi menjadi mengalir melalui sudu turbin, ekspansi atau penurunan tekanan, rotor berputar, energi mekanik dihasilkan. Nah, di sini sudah ada turbin air, yaitu generator, yang dimana di sini ada stator, rotor, turbin generator shaft, windgate, turbin blades, eh, mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik. Digunakan di PLTA. Jenisnya yaitu Pelton, Francis, atau Kaplan. Nah, selanjutnya yaitu turbin uap. Yang dimana kita lihat dari gambar tersebut ada uap masuk dari boiler. Di situ ada casing, sudu gerak, sudu tetap, ada nozzle, poros, dan bantalan. Dan di sini ada tempat uap keluar ke kondensor. Mengubah energi uap bertekanan tinggi digunakan di PLTU. Ditemukan Sir Charles Parsons 1884. Selanjutnya yaitu turbin gas. Yang dimana di sini ada udara masuk, bagian kompresor, ruang bakar, bagian turbin,
bahan bakar, poros, dan gas buang keluar. Digunakan pada mesin pesawat dan pembangkit listrik tenaga gas, menggunakan gas bahan panas hasil pembakaran. Selanjutnya yaitu pompa. Pompa penerima gaya. Di sini sudah ada gambarnya, yang dimana ada hisap atau inlet dari tangki sumber. Selanjutnya ada katup isap, silinder, piston, batang piston, roda gaya, poros engkol, bantalan, rumah engkol, fondasi atau dudukan, batang penghubung, dan katup buang. Dan ada juga keluar atau outlet. Jenis-jenis pompa penerima gaya yaitu pompa torak, pompa plunger, pompa diafragma, dan pompa baling-baling. Definisinya yaitu mesin yang memindahkan cairan dari daerah bertekanan rendah ke bertekanan tinggi dengan cara memberikan energi kinetik melalui impeller yang berputar. Prinsip kerjanya yaitu yang pertama, motor memutar impeller. Kedua, impeller memberikan energi kinetik pada fluida. Ketiga, energi kinetik menjadi energi tekanan di volute casing. Yang keempat yaitu fluida terdorong ke tempat yang lebih tinggi atau jauh. Aplikasi distribusi air bersih, sistem irigasi, industri kimia, sistem pendingin, dan pengelolaan limbah. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya ada kompresor, ada fan, dan blower. Slide ini membahas tiga jenis mesin penerima daya. Yang pertama itu ada kompresor. Kompresor ini digunakan untuk meningkatkan tekanan gas dengan mengurangi volumenya. Di sini ada bagian-bagiannya. Ada pertama itu udara masuk, lalu ada bagiannya sudu stator, ada sudu rotor, ada casing, ada ruang bakar, ada tingkat kompresi, ada poros. Prinsip kerjanya itu gas masuk, lalu ditekan oleh impeller atau piston atau rotor, lalu volumenya berkurang dan tekanannya meningkat. Aplikasinya itu ada pada industri minyak dan gas, pada sistem pendingin, pada turbin gas, dan sistem pneumatik. Selanjutnya ada fan atau kipas. Ini fan atau kipas hanya menghasilkan kenaikan tekanan kecil untuk ventilasi dan pendinginan. Prinsip kerjanya yang pertama rotor memutar udara, lalu aliran udara dengan tekanan rendah untuk ventilasi atau pendingin. Nah, bagian-bagiannya itu ada pelindung depan, ada baling-baling, ada stator, ada rotor, pelindung belakang, lalu rumah motor, terus ada tempat untuk udara masuk dan udara keluar, lalu ada poros, ada dudukan, dan tombol pengatur kecepatan. Nah, aplikasinya itu ada pada ventilasi gedung, pendinginan mesin, sistem HVAC, dan pertanian. Nah, yang terakhir ada blower. Blower ini menghasilkan tekanan lebih besar dibanding fan, sehingga mampu mendorong udara melalui saluran yang lebih panjang. Bagian-bagiannya ada tempat udara masuk dan keluar, lalu ada rumah volute, ada impeller atau baling-baling, ada poros, ada bantalan, ada kopling, ada muter penggerak, ada inlet atau hisap, ada casing, baut penyetel, dan rangka. Prinsip kerjanya, impeller meningkatkan energi kinetik udara, lalu sebagian diubah menjadi tekanan, lalu udara mengalir melalui saluran dengan hambatan besar. Aplikasinya ada pada sistem pembakaran industri, pada tungku, pada sistem pneumatik conveying. Nah, perbedaan mesin penghasil daya eh, dan mesin penerima daya itu yang pertama pada aspek definisi mesin penghasil daya itu adalah mengubah energi fluida menjadi energi mekanik. Lalu definisi mesin penerima gaya adalah mesin yang menggunakan energi mekanik untuk menerima energi fluida.
Lalu pada fungsi, mesin penghasil daya berfungsi untuk menghasilkan kerja berupa putaran poros. Kalau pada mesin penerima gaya, fungsinya untuk menambah tekanan, kecepatan, atau energi fluida. Lalu pada aspek arah energi, eh, pada mesin penghasil daya, arah energinya itu dari fluida menjadi ke mesin. Kalau mesin penerima gaya itu dari mesin ke fluida. Nah, di prinsip kerja mesin penghasil daya itu fluida bertekanan tinggi memutar rotor, fluida kehilangan energi. Kalau mesin penerima daya itu prinsip kerjanya rotor digerakkan oleh motor, lalu memberikan energi kepada fluida. Contohnya, pada mesin penghasil daya yang pertama itu ada di turbin uap, turbin gas, dan air. Di mesin penerima daya ada pompa, kompresor, fan, dan blower. Nah, eh, yang terakhir fluida kerjanya di mesin penghasil daya itu ada gas, uap, air dalam kondisi ekspansi. Mesin penerima gaya itu eh, pada dalam kondisi kompresi cairan dan gas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alung Gunawan. Baik, saya Alung Dawan akan melanjutkan penjelasan tentang perbandingan tekanan fan, blower, dan juga kompresor. Di mana yang pertama yaitu fan atau kipas memiliki rasio tekanan kurang dari 1,1 dan di mana fan hanya menghasilkan kenaikan tekanan yang sangat kecil sehingga fungsi utamanya adalah untuk mengalirkan udara untuk ventilasi dan pendinginan. Contoh dari fan ini adalah kipas angin rumah, exhaust fan, dan juga sistem ventilasi gedung. Selanjutnya yang kedua ada blower, di mana rasio tekanan antara 1,1 hingga 1,5, di mana blower mampu menghasilkan tekanan yang lebih besar daripada fan, sehingga dapat mengalirkan udara melalui saluran yang memiliki hambatan lebih tinggi. Contohnya digunakan pada sistem pembakaran industri dan juga pneumatic conveying. Lanjut, yang ketiga ada kompresor sentrifugal, di mana rasio tekanan kompresor sentrifugal ini sekitar 1,5 sampai 4. Kompresor jenis ini menggunakan impeller berkecepatan tinggi untuk meningkatkan energi fluida sehingga tekanan gas meningkat. Banyak digunakan pada industri seperti minyak dan gas serta sistem pendinginan. Yang terakhir itu ada kompresor aksial, yang dimana kompresor aksial ini memiliki rasio tekanan lebih dari 4. Kompresor ini terdiri dari beberapa tingkat, sehingga mampu menghasilkan tekanan yang sangat tinggi. Aplikasi dari kompresor ini banyak ditemukan pada mesin jet dan juga turbin gas. Nah, dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi rasio tekanan yang dibutuhkan, maka jenis mesin yang digunakan berkembang dari fan, blower, hingga kompresor. Lanjut pada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama yaitu eh, ada turbomesineri. Penjelasannya adalah eh, merupakan mesin yang bekerja dengan mentransfer energi antara fluida dan rotor yang berputar secara kontinu. Secara umum, turbomesineri ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu mesin penghasil daya seperti turbin dan juga penerima daya seperti pompa, kompresor, fan, dan blower. Eh, Prinsip kerjanya berdasarkan pada persamaan Euler, mana menjelaskan bahwa perubahan momentum sudut fluida akan menghasilkan perpindahan energi antara fluida dan rotor. Nah, selain itu, kinerja dan efisiensi turbomesineri dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti desain sudut, kecepatan putaran, dan juga karakteristik fluida yang digunakan. Karena kemampuan dari eh, dalam mengubah dan mentransfer energi secara efisien,
Turbomesineri ini memiliki peran penting dalam pembangkit listrik, transportasi udara, industri manufaktur, hingga sistem distribusi air. Karena itu, pemahaman mengenai dasar dan klasifikasi turbomesineri penting bagi seorang insinyur. Eh, Turbomesineri ini memiliki peran vital dalam pembangkit listrik, transportasi udara, industri, dan distribusi fluida. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.